Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta dengan jajarannya, kemudian yang saya cintai dan yang saya ta'zimkan, para hadirin dan hadirat, ayahanda dan ibunda semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini untuk meneruskan kajian kita tentang fikih tahawulat. Namanya fikih tahawulat wa sunnatul mawaqif. Jadi tahawulat itu artinya adalah perubahan ya, bertransformasi, dan sunnatul mawaqif adalah sunnah kita dalam mengambil sikap. Maka di dalam ilmu ini yang merupakan rukun keempat daripada agama Islam, dalam hal ini kita akan dalam ilmu fikih tahawulat sebenarnya yang kita ambil adalah pertama kita memahami transformasi perubahan daripada kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah dan sampai hari akhir. Jadi kita mempelajari tentang tanda-tanda kiamat juga. Kemudian bukan hanya itu, tapi sikap kita dalam menyikapi tanda-tanda tersebut apa. Nah, pertemuan kemarin kita sudah sebutkan yaitu alamat sugro, alamat kiamat. Alamat di sini maksudnya alamat itu bahasa Arab. Alamat artinya tanda. Jadi alamat sugro maksudnya tanda yang sugro kecil, alamat wusta tanda yang menengah, dan alamat kubro tanda yang besar. Jadi tanda hari kiamat ada 3. Nah, tanda itu dibagi menjadi 3 berdasarkan daripada sampel-sampel hadis yang kemudian dikumpulkan menjadi 1, kemudian dikelompokkan, ada yang sugro, kubro, dan wusta. Itu semua sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Nah, salah satu sekarang kita ingin mempelajarinya runtutan zaman, runtutan waktu ya, mulai dari awal sampai ke nanti hari tanda kiamat besar. Jadi yang pertama adalah al-khilafah ar-rasyidah. Sebetulnya yang pertama adalah diutusnya Rasulullah, cuman kita sudah mengetahui banyak, jadi kita langsung ke yang kedua, marhalah. Marhalah di sini artinya apa? Marhalah artinya adalah era, fase. Jadi di sini fase kekhilafahan daripada khulafaur rasyidin. Ar-rasyidah, rasyidah itu artinya yang mendapatkan petunjuk, orang yang memberikan rusyd, memberikan petunjuk. Jadi khalifah ini bukan sekedar pemimpin tetapi juga memberikan rusyd, petunjuk. Maka ada istilah namanya mursyid. Mursyid itu yang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan. Nah, dari khilafah ar-rasyidah ini nanti yang kita lihat adalah bagaimana sikap mereka, sikap daripada khulafah ar-rasyidin di dalam menjalankan kekhilafahan mereka. Kemudian khilafah ar-rasyidin ini itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ini hadisnya sahih bahwasannya khilafatun nubuwah salasuna sanatan summa yu'tillahul mulka man yasha. Ini diriwayatkan di dalam kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kata Rasulullah khilafah nubuwah itu 30 tahun. Kalau ditanya maksudnya apa khilafah nubuwah? Khilafah nubuwah itu artinya kepemimpinan yang murni berdasarkan daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khilafah nubuwah 30 tahun. Jadi kita harus tahu konsep dulu khilafah nubuwah ini maksudnya apa. Berarti ada khilafah yang bukan nubuwah. Iya betul. Jadi khilafah nubuwah ini adalah nubuwah kenabian ya. Jadi khilafah yang berdasarkan prinsip-prinsip ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara murni, tidak dicampuri dengan hal lain. Jadi asas dasarnya adalah wa amruhum syura bainahum. Jadi dalam urusan mereka adalah dengan musyawarah.
Kemudian juga mereka didasari oleh ketaatan dan ketakwaan. Jadi ini yang dinamakan khilafah nubuah. Makanya khilafah nubuah itu tidak ada sedikit pun terjadi kezaliman, tidak terjadi sedikit pun ketidakadilan. Nah, itu Rasulullah SAW menubuatkan terjadinya selama 30 tahun. Nah, ini jelas ya. Jadi Rasulullah udah ngabarin ke kita tuh 30 tahun. Artinya setelah itu, setelah masa 30 tahun, berarti bukan khilafah nubuah lagi. Maka setelah nanti Khulafaur Rasyidin berakhir, itu tidak disebut dengan khilafah nubuah. Baik zamannya dinasti Umayyah. Makanya kita sebutnya dinasti Abbasiyah. Kemudian nanti Abbasiyah terpecah. Ada Ikhsyidiyah, ada Tuluniyah, ada Fatimiyah. Kemudian ada apa lagi? Banyak ya. Ada Zankiyah di Syam. Kemudian datang lagi setelah itu dinasti Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian setelah lagi datang Mamalik. Kemudian setelah lagi datang baru Turki Utsmani. Nah, semua itu ya setelah khilafah nubuah berakhir, itu bukanlah disebut dengan khilafah nubuah. Jadi yang namanya khilafah nubuah itu cuma ini 30 tahun. Nanti kita bahas kapan ini masanya dan berawalnya dan berakhirnya kapan. Kemudian makanya di sini Rasulullah bersabda, "Tsumma yu'tillahul mulka." Kemudian Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi setelah khilafah nubuah bagi umat Islam itu sebenarnya kerajaan. Jadi apapun coraknya sebetulnya itu kerajaan. Mulk itu raja. Makanya nanti setelah Muawiyah bin Abi Sufyan dilantik, dia mengatakan ana awwalul muluk, akulah raja pertama yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, yu'tillahul mulka man yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Jadi udah dinubuatkan ini siapa-siapa aja yang bakalan menjadi pemimpin, bakal menjadi raja bagi kaum muslimin. Nah, berarti dari sini karena dia bukan khilafah nubuah, maka juga terjadi sesuatu ya ketidakadilan, ada juga kezaliman. Maka nanti kita jangan kaget ketika mungkin ada seseorang, entah itu pemikir atau penulis, yang mengangkat misalkan sisi kelam misalkan atau sisi ketidakadilan di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, bahkan di zaman Turki Utsmani. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena memang sudah bukan khilafah nubuah lagi. Jadi dulu di zaman Turki Utsmani, terjadikah kezaliman? Terjadi. Terjadikah ketidakadilan? Terjadi. Karena udah bukan khilafah nubuah, udah kerajaan. Yang namanya kerajaan tabiatnya itu pasti memaksa. Pasti sifatnya itu menguasai. Maka akan terjadi sesuatu nanti ketidakadilan dan kezaliman. Dan itu wajar, bukan hanya di dalam sejarah kaum muslimin. Kalau kita tengok dalam sejarah selain kaum muslimin, Romawi atau Persia, atau bahkan di Indonesia, yang namanya kerajaan pasti terjadi ketidakadilan. Makanya di dalam hadis lain dikatakan nanti hisabnya para umara, para pemimpin itu berat. Bahkan lama dan akan didatangkan semua dan terjadi ketidakadilan. Inilah rahasianya kenapa para umara itu di hadis lain dikatakan man tolaba syai'an wukila ilaihi wa man tuliba u'ina. Siapa yang meminta kepemimpinan maka dia akan diwakilkan, dibebankan kepadanya amanah itu, dan itu berat. Yang dia bukan khalifah nubuah, kemudian dia jiwanya tidak siap, pasti akan terjadi ketidakadilan, kezaliman pasti. Makanya di sini adabnya kita sebagai umat Islam seharusnya kita tidak meminta kepemimpinan. Makanya pas nanti Khulafaur Rasyidin kita akan ceritakan bagaimana mereka semua itu sebetulnya tidak meminta kepemimpinan, tetapi terpilih. Nah, jadi di sini yang harus kita tekankan lagi, setelah masa Khulafaur Rasyidin, setelah masa khilafatun nubuah, yang ada adalah kerajaan. Dan kalau kita melihat ada ketidakadilan, itu adalah hukum sunnatullahnya. Di kerajaan manapun, bukan hanya umat Islam, dalam sejarah manapun namanya kerajaan terjadi. Tapi nanti ada juga raja yang adil.
di dalam sejarah kaum muslimin yang paling adil, yang paling menegakkan kebaikan dan tidak ada kezaliman, itu ada 4 khalifah, yaitu setelah Khulafaur Rasyidin ya, Umar bin Abdul Aziz yang paling adil dari semuanya, kemudian Harun ar-Rasyid, kemudian ada lagi Salahuddin al-Ayyubi, dan terakhir Sultan Muhammad al-Fatih. Ini keempat ini sultan yang paling adil, dalam artian di masanya itu tidak terjadi kezaliman. Kalau yang lain-lain gimana? Nah, yang lain-lain kita tidak menafikan ada juga sisi baik, ada juga keadilan, ada juga kebaikan, tetapi tidak menutup kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan kalau mereka berbuat kesalahan ketidakadilan. Ini yang harus kita pahami. Terkecuali 4 khalifah tadi, mereka di masanya semua adalah keadilan. Ini sudah disepakati baik oleh kawan ataupun oleh lawannya. Nah, kemudian ya, kita ini ada penjelasan lagi sedikit ya. Marhalah Khulafaur Rasyidin ini kita kaitkan dengan pembahasan kemarin, termasuk ke dalam alamat tanda kiamat yang sugro dan wusto. Kenapa kita katakan dia sebagai tanda daripada sugro? Karena yang tanda sugro itu kemarin kita sebutkan adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan masa Khulafaur Rasyidin itu pasca wafatnya Rasulullah, berarti tanda sugro. Kemudian tanda wusto, kenapa? Karena salah satu daripada tanda wusto adalah terjadinya pembunuhan khalifah fulan. Maka di sini marhalah Khulafaur Rasyidin merupakan tanda sugro dan wusto daripada kiamat. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian ya, kita inikan lagi ya, Al-Imam Ibnu Katsir, kita mungkin bertanya, ini 30 tahun siapa aja khalifahnya? Nah, yang kita tahu kan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuman ini ada penjelasan tambahan daripada Al-Imam Ibnu Katsir yang tafsirnya itu banyak di masjid-masjid. Di dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah, apa kata beliau? Wa takmilus salasina bi khilafatil Hasan bin Ali nahwan min sittati asyhurin hatta nazala anha li Muawiyata ama arba'in. Masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu masa kekhilafan itu masih 29,6 bulan. Berarti kurang 6 bulan tuh. Sedangkan Rasulullah tadi di dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasannya khilafah nubuwah itu 30 tahun. Sementara pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pada usia khilafah nubuwah 29,6 bulan. Berarti kurang 6 bulan. Kata Imam Ibnu Katsir, 6 bulan itu disempurnakan dengan kekhilafahan Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian dipilih ya, bukan diwariskan. Sayyidina Hasan dipilih oleh para sahabat untuk meneruskan kekhilafahan. Cuma selama 6 bulan, berarti pas setelah masa turunnya Hasan bin Ali, itu masa kekhilafahan genap menjadi pas, bukan genap ya, pas menjadi 30 tahun. Jadi kalau dikatakan siapa khalifah kelima? Khalifah kelima setelah Ali bin Abi Thalib adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Kok bukannya Umar bin Abdul Aziz? Kenapa? Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan Umar bin Abdul Aziz. Pertama, karena Umar bin Abdul Aziz masanya terlampau jauh dengan masa Khulafaur Rasyidin. Itu yang pertama. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu 2 tahun. Sementara kekhilafah nubuah yang dinubuatkan Rasulullah 30 tahun. Kalau 29 tambah 2 berarti 31. Berarti lebih. Sedangkan kalau kita hitung dengan kekhilafahan Sayyidina Hasan, itu pas menjadi 30 tahun. Dengan begitu, yang pas untuk dikatakan sebagai khalifah kelima adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Ini sesuai dengan pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir dan inilah pendapat yang unggul. Kemudian ya, dikatakan lagi,
oleh Said bin Juhman, ya intinya adalah wa ala hadza takunu hadhihi sanawatu khilafati haula'il mazkurin wa qad istaghraqat muddatuhum 30 sanah wa ala hadza takunu muddatu khilafati Ali sitta sanawat wa qad ahsal ba'du muddata khilafatil Hasan ala sittati asyhur. Jadi disebutkan ya, ini saya singkat, kalau Sayyidina Abu Bakar itu 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar 10 tahun, berarti 12. Kemudian Sayyidina Utsman 12 tahun, berarti 24. Kemudian Sayyidina Ali itu selama 6 tahun, tetapi kurang 6 bulan. Dilengkapilah oleh Sayyidina Hasan pas menjadi 30 tahun. Berarti dengan begitu kita sudah menyepakati bahwasannya yang namanya era daripada Khulafaur Rasyidin itu dimulai dengan era Abu Bakar As-Siddiq, yang itu pada Rabiul Awal 11 Hijriah dilantiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berakhir pada masa Hasan bin Ali pada Rabiul Awal juga 41 Hijriah, pas 30 tahun. Maka di sini sudah bisa kita simpulkan bahwasannya khalifah yang Khulafaur Rasyidin dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan diakhiri dengan Sayyidina Hasan bin Ali pada tahun 41 Hijriah, pas 30 tahun. Setelah masa ini barulah masuk ke dalam fase masa kerajaan. Kalau kita ada di mana? Masa kerajaan itu sudah lewat semenjak Turki Utsmani runtuh. Maka kita ini sebenarnya ada di marhalah Ghusaiyah, di mana kita ini ada di fase seperti buih di lautan. Kita tidak punya kekuatan, lemah dalam segala hal, kemudian diadu domba, itu kita ada di sekarang. Ini semua udah dinubuatkan. Makanya dulu Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadisnya apa? Abu Hurairah meriwayatkan, katanya pernah duduk dengan Rasulullah para sahabat dari ba'da subuh, kemudian Rasulullah menggelar taklim, kemudian dari ba'da subuh sampai zuhur, dari zuhur habis salat zuhur langsung lagi taklim sampai asar, dari asar taklim lagi sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, setelah itu selesai. Nah, apa yang diceritakan kata Abu Hurairah, Rasulullah menceritakan semua kejadian dimulai dari setelah wafatnya Rasulullah sampai hari kiamat, disebutkan semua tokoh-tokohnya, kejadiannya semua disebutkan, hanya saja para sahabat lupa siapa aja tokoh-tokohnya dan runtutan kejadiannya. Seandainya para sahabat dulu tidak lupa dengan itu, maka bisa disebutkan semua tokoh-tokohnya oleh Rasulullah dengan jelas, itu sudah. Nah, jadi setelah masa ini, udah habis, kita masuk di marhalah Ghusaiyah. Jadi ini udah nubuat Rasulullah, udah pasti akan terjadi. Jadi kalau kita mandang, kok umat Islam sekarang mudah diadu domba, mudah ini, mudah diacak-acak, mudah terprovokasi, mudah dibodoh-bodohin. Ya ini memang di marhalah kita. Dan ini akan ada fasenya datang nanti berganti. Ya, lantas apakah kita harus pasrah ataukah harus bikin pergerakan? Nah itu nanti akan kita lebih detailkan ke depan. Nah kemudian ya, tadi ya kita katakan marhalah Khulafaur Rasyidin ini dijaga. Jadi sudah menjadi pengetahuan umum ya, kalau Khulafaur Rasyidin ini masanya adalah masa yang terbaik. Nah, nanti ada orang yang mengkritisinya. Ya, dari kaum liberal mengkritisinya bagaimana masa terbaik. Ini kan sesuai hadis Nabi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku, abadku, kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu masa yang setelah Rasulullah, yaitu masa sahabat Khulafaur Rasyidin. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya lagi itu tabi'in. Jadi 3 masa itu adalah masa terbaik. Tapi kemudian nanti ada orang liberal dengan orang orientalis yang mengkritisi ini nggak benar hadisnya. Bagaimana masa terbaik tapi kok terjadi peperangan. Di zaman Sayyidina Utsman terjadi revolusi. Kemudian di zaman Sayyidina Ali ada Khawarij, ada Syiah, perang antar saudara. Begitu juga di zaman Sayyidina Hasan bin Ali. Ini bagaimana katanya terbaik? Nah kita katakan, pertama masa terbaik ini disebabkan karena dekatnya dengan masa Rasulullah. Yang kedua, masa terbaik itu tidak menutup kemungkinan terjadi fitnah. Yang ketiga, fitnah yang terjadi di antara sahabat adalah murni adu domba karena kaum
munafikin karena pihak ketiga dan mereka berijtihad tetapi terkena hoax. Jadi sahabat juga terkena hoax. Nabi aja dulu ketika kisahnya Sayyidah Aisyah hadisatul ifki itu juga sempat terkena hoax. Yang mengklarifikasikan bukan Sayyidah Aisyah, tapi Allah sendiri di dalam surat Nur bahwasannya Sayyidah Aisyah tidak berbuat fahisyah, tidak berbuat perbuatan keji. Ya, itu kisahnya yang masyhur ya. Jadi dulu jangankan sahabat, Nabi aja dulu sempat kena hoax. Dan Nabi dulu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasannya Rasulullah yang biasanya berbicara sama Sayyidah Aisyah dengan begitu lembut, dengan begitu santun, tetapi kok setelah kejadian Sayyidah Aisyah pulang dari perang Bani Mustalaq, Rasulullah jadi lain sedikit. Sayyidah Aisyah merasa sedih sampai ngadu ke ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Dan ternyata ada berita bahwasannya Sayyidah Aisyah itu tertuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Dan siapa yang menuduhnya? Kaum munafikin. Jadi kaum munafikin itu menyebar hoax dulu di zaman Rasulullah. Dan Rasulullah sempat termakan. Datanglah surat Nur. Nah, Rasulullah aja dulu sempat kena hoax, apalagi sahabat, apalagi di zaman kita. Maka inilah yang terjadi sekarang ini. Jadi di zaman sahabat itu kayak misalnya terjadi revolusi zaman Sayyidina Utsman, ada hoaxnya di sana. Terjadi pertempuran di zaman Sayyidina Ali sesama kaum muslimin, ada hoax di sana. Yang buat hoax jelas musuh-musuh Islam. Kemudian zaman Sayyidina Hasan bin Ali juga sama. Jadi tidak menutup kemungkinan masa terbaik itu terjadi fitnah, terjadi hoax. Karena memang mereka juga manusia dan tidak diturunkan wahyu. Kecuali Nabi dapat wahyu. Nah, tetapi kita harus tahu marhalah ini tuh bukan berarti seperti marhalah kita. Era ini bukan seperti era kita. Kalau era kita sudah era paling zero lah bisa dikatakan. Kalau kita pelajari runtutan waktunya kita tuh paling titik nol bagi umat Islam. Kalau masa ini enggak, tetap kuat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaganya dengan apa? Pertama, dengan adanya nubuat. Bahwasanya Rasulullah sudah menubuatkan dari jauh-jauh hari kalau khilafah ini adalah khilafah keadilan. Nah, nanti datang orang yang misalnya mengkritisi saja, tapi ini kan bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena ini hadisnya sudah sahih, disepakatkan kesahihannya, tidak boleh untuk ditentang sebagai umat muslim. Maka dengan adanya nubuat ini, Rasulullah sudah menubuatkan bahkan dari sebelum masa Abu Bakar As-Siddiq memegang khilafah, Rasulullah sudah menubuatkan itu masa khalifah keadilan. Itu masa khalifah Rasyidah yang mendapatkan petunjuk. Itu masa tidak ada kezaliman. Jadi dengan adanya nubuat ini, ya maka marhalah atau fase daripada khulafaur rasyidin itu dijaga oleh Allah. Nah, kemudian dengan apa lagi? Dengan adanya ijtihad para sahabat. Kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan ijtihad? Kalau kita belajar fikih pasti nggak asing ya dengan istilah ijtihad. Ijtihad itu adalah dia satu tindakan berpikir untuk mengambil hukum syariat yang belum ada teks jelasnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kayak misalkan hukum mengkonsumsi ganja. Lah kan belum ada teksnya di dalam Al-Quran. Janganlah konsumsi ganja, janganlah isap ganja. Ganja itu hukumnya haram. Di dalam hadis mau dicari bolak-balik sampai hatam 2000 kali juga nggak bakal ada teksnya. Tapi bagaimana hukumnya? Nah, seorang yang ahli dia berpikir dia dengan metode berpikirnya itu namanya ilmu usul fikih. Dengan metode seperti itu dia akan bisa menentukan hukum yang belum ada teksnya secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya ijtihad. Ya, seperti hukum rokok, ya kan nggak ada di dalam teks Al-Quran. Rokok, bagaimana hukumnya? Kemudian apalagi mengkonsumsi shisha, belum ada. Nah, ini makanya harus ada ijtihad. Makanya umat Islam itu tidak akan terlepas dari ulama. Ulama mereka adalah para ulama fikih ya, ulama fikih tidak akan terlepas. Nggak bisa kita mengatakan udah cukup Al-Quran hadis saja, jangan pakai pendapat ulama. Lah terus gimana? Mau pakai pendapat sendiri, kita juga bahasa Arabnya nggak punya. Nanti ditanya hukum haid aja. Haid bagaimana? Ada perempuan keluar darah 3 hari, kemudian 10 hari kosong, kemudian 3 hari keluar darah. Apakah dia sholat atau enggak? Atau misalnya dia keluar darah sehari keluar, besok enggak, sehari keluar, besok enggak. Coba mana teks Al-Quran dan hadisnya? Pusing.
Dari mana ini? Makanya nggak bisa tanpa fikih. Makanya sangat ngawur, nanti bilang udah jangan pakai ini. Nanti yang dia pakai adalah pendapat syekhnya dia. Sekarang pilih mau ikutin Imam Syafi'i yang dekat dengan masa Rasul atau dengan syekhnya dia yang hadir di masa sekarang. Jelas Imam Syafi'i lebih sikoh. Makanya nggak bisa kita melepas daripada ijtihadnya para ulama. Dan ini bukan berarti agama Islam belum sempurna. Seperti yang kemarin disampaikan, ya maaf saya sebutkan, oleh Buya Syakur, yang mengatakan bahwasannya agama Islam belum sempurna dan tidak akan sempurna. Nah ini ngawur juga. Kenapa? Karena yang dimaksudkan sempurna di dalam surat Al-Maidah, al-yauma atmamtu lakum dinakum, kami sempurnakan agama kalian, maksudnya segala permasalahan kehidupan itu pasti ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis, baik secara tersurat ataupun tersirat. Para ulama bukan melengkapi, tapi menjelaskan yang tersirat. Maka beda antara melengkapi dan menjelaskan. Nah, kalau melengkapi itu artinya ada yang kurang dilengkapi. Kalau menjelaskan ada yang tersirat tapi dibuat jelas. Para ulama itu bukan melengkapi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka bukan melengkapi syariat, tapi menjelaskan hukum-hukum yang masih tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi status mereka itu bukan melengkapi. Lantas kita bisa bilang agama Islam itu nggak sempurna, disempurnakan oleh Abu Hanifah, oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini ngawur luar biasa. Ini udah keluar daripada koridor ilmiah. Jadi mereka itu hanya memperjelas hukum. Kayak misalkan, taruhlah ada aturan, ya. Aturan di masjid itu tolong jangan mengotori masjid. Aturannya tuh universal. Kemudian saya selaku DKM, saya paham ini artinya. Kemudian ada orang bertanya misalnya, gimana Pak kalau ngerokok di masjid? Itu kan aturan universal. Kemudian saya bilang, nggak boleh kamu ngerokok. Kenapa? Karena rokok ini nanti kamu bisa mengotori masjid. Asapnya itu nempel ke tembok, mengganggu orang, itu juga termasuk mengotori. Nah, saya ini bukan melengkapi aturan itu. Saya itu menjelaskan aturan yang masih universal, saya spesifikasikan lagi. Artinya merokok itu masuk ke dalam aturan umum tadi, cuman tidak dijelaskan secara tersurat. Maka saya nggak bisa, saya ini dikatakan sebagai pelengkap dari aturan itu. Enggak, saya sebagai penjelas. Maka nggak ngawur ini kalau saya bilang saya melengkapi aturan ini. Enggak, saya menjelaskan aturan itu. Saya bisa menjelaskan ini kenapa? Karena saya orang DKM dan saya tahu arti daripada mengotori. Begitu juga dengan para mujtahidin, para ahli fikih. Dia tahu bahasa Arab, dia punya ilmu asbabun nuzul, dia tahu ilmu grammar bahasa Arab, dia tahu hadis Rasulullah, maka ketika dia membaca teks Al-Quran dan hadis, dia bisa menguraikan dengan begitu detail. Mereka itu statusnya bukan melengkapi, menjelaskan. Nah ini kita jangan sampai salah. Jadi dalam marhalah Khulafaur Rasyidin itu ada ijtihad. Seperti apa? Seperti ijtihadnya pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah itu kan ijtihad para sahabat. Nggak ada ayat Al-Quran yang menyatakan wajib Abu Bakar As-Siddiq buat dipilih. Bahkan hadis pun nggak ada. Tapi intinya itu mengisarkan secara tersirat. Nanti akan kita bahas ya. Ada hadis-hadis yang menyatakan secara tersirat. Jadi dengan ijtihad ini, ijtihad para sahabat itu bisa dipastikan benar. Kenapa? Dipastikannya bukan 100%, 90%. Kenapa? Karena mereka langsung berguru dengan Rasulullah SAW. Jadi skill yang mereka dapatkan dalam mengambil hukum itu langsung daripada Rasulullah SAW. Nah nanti yang nggak mau pakai ijtihad para ulama tanya, kamu punya skill menggali hukum dari mana? Nah, ya kan nggak jelas kan jadinya. Jadi mau ikut yang mana? Jadi yang kedua adalah ijtihad. Yang ketiga adalah mawakif. Mawakif ini adalah sikap. Jadi sikap para sahabat inilah yang menjaga ya kemurnian dan keadilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Makanya kita di dalam fikih tahawulat ini mempelajari sikap kita. Sikap kita menghadapi akhir zaman di era umat Islam ini lemah. Umat Islam ini seperti buih dalam lautan. Gimana sikap kita? Apakah kita buat organisasi, kemudian kita suarakan, kita demo, kita gimana? Atau sikap kita fokus sama diri sendiri?
Atau sikap kita bagaimana? Nah ini yang dipelajari di dalam fikih tahawulat. Kita sekarang ingin mempelajari sikap kita, sikapnya para khulafaur rasyidin dulu ketika setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bagaimana sikap mereka sehingga mereka bisa selamat daripada fitnah. Kan yang kita mau ini selamat dari fitnah. Makanya sebelum salam itu kita ada doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil qabr, dari fitnah dalam kubur. Wa min fitnatil masihid dajjal, agar dan selamatkan aku dari fitnah masihud dajjal. Jadi yang terpenting gimana caranya biar kita bisa keluar daripada fitnah. Biar kita bisa selamat daripada fitnah. Makanya kita butuh memahami mawakif, memahami sikap kita dalam menghadapi fitnah. Kita selaku umat Islam nggak bisa. Fitnahnya itu gimana caranya biar fitnah ini kita redamkan, kita hanguskan, kita padamkan sehingga nggak ada fitnah. Nggak bisa. Karena sunnatullah yang namanya dunia pasti ada ujian, ada bala. Jadi yang namanya fitnah itu pasti datang. Nggak bisa kita tolak. Umat Islam diadu domba pasti ada masanya. Nggak bisa kita tolak. Kemudian umat Islam akan dibantai, akan datang masanya. Nggak bisa ditolak. Umat Islam akan dikelabuhi dajjal, akan datang. Nggak bisa kita, gimana caranya biar dajjal ini nggak muncul. Nggak bisa. Pasti akan datang. Cuman yang jadi masalah, gimana sikap kita agar selamat daripada fitnah. Makanya kita ajarkan kepada diri kita dan keluarga kita, mudah-mudahan selamat daripada fitnah. Kemudian ya, kita bahas satu persatu. Jadi dengan adanya nubuat apa yang menyebutkan bahwasannya khilafah nubuah itu adalah khilafah yang adil. Ya, ini diriwayatkan juga di dalam kitab Mishkatu Al-Masabih. Rasulullah bersabda, takunun nubuwatu fikum masyaallah antakun. Jadi masa kenabian itu akan terjadi di hadapan kalian sesuai kapan aja Allah kehendaki. Summa yarfa'uha, kemudian Allah cabut masa kenabian, berarti nggak ada lagi. Jadi dari sini juga sebagai penjelas bahwasannya tidak ada lagi masa kenabian. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian datanglah khilafah yang sesuai dengan kenabian. Jadi nabi udah nggak ada, tapi kenabian masih ada. Nah ini menarik ya. Nabinya udah nggak ada, tapi kenabian masih ada. Maksud kenabian itu apa? Maksudnya suasana seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa yarfauha. Jadi di sini dari diksi ini itu jelas nubuat bahwasannya masa khulafaur rasyidin memang Rasulullah dan Nabi sudah nggak ada, tetapi suasana kenabian tetap ada. Mereka didasarkan pada musyawarah murni, bukan berdasarkan kerajaan. Mereka didasarkan pada Al-Quran dan hadis, bukan yang lainnya. Kemudian apa? Summa yarfa'uhallah. Kemudian Allah mengangkat masa kenabian itu. Summa takunu mulkan adon. Adalah kerajaan yang menggigit. Ya, kalau kita ngegigit kan, orang digigit itu lebih parah dari paksa gitu. Jadi dia gigit, bukan hanya maksa. Kalau maksa belum tentu gigit. Kalau ini gigit, artinya dia menyakiti dan dia memaksa. Berarti dua. Jadi di sini ada perubahan yang signifikan. Yang pertama adalah masa musyawarah. Yang kedua adalah masa di mana orang nggak bisa punya pilihan dan itu dia sakit. Tapi di sini ada hikmahnya juga masa ini. Bukan berarti nggak ada hikmah. Salah satu hikmahnya Islam tersebar semakin luas ke seluruh dunia. Karena di masa mulkan adhan, raja yang menggigit, itu rajanya orang-orang yang keras. Orang-orang yang tegas. Di satu sisi ada ketidakadilan, di satu sisi mereka orang punya ambisi, sehingga wilayah Islam semakin luas. Jadi itulah dunia gitu. Gak semuanya buruk, gak semuanya jelek. Nah, jadi ada selalu aja yang mengimbangi. Gitu. Kemudian, summa takunu mulkan jabriyah. Kemudian datanglah kerajaan yang memaksa atau diktator. Fayakunu masya Allah an yakun. Kemudian sampai masa yang Allah Subhanahu wa taala kehendakin. Summa yarfauha. Kemudian Allah angkat. Makanya tadi saya katakan kerajaan kaum muslimin sudah berakhir. Ini sesuai hadis Nabi. Jadi mulkan jabrian, kerajaan yang memaksa yaitu Turki Utsmani udah hilang. Berarti sekarang ini fase jeda. Jadi emang kita ini lagi di fase jeda. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian baru masa khilafah nubuwah lagi. Ini pakai kata summa.
Summa ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kemudian. Yang mengandung makna itu ada jeda yang lama. Kayak di dalam surat At-Takasur kan, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalian akan tahu, kemudian kalian akan tahu. Jadi kemudian itu di dalam bahasa Arab menunjukkan jeda. Kan kata Rasulullah, mulkan jabriyah, raja diktator yang memaksa udah berakhir. Summa, kemudian, nah kemudian ini menunjukkan jeda. Jadi ada jeda antara mulkan jabriyah, raja yang memaksa, kerajaan yang memaksa, dengan khilafah nubuah itu ada jeda. Nah, jedanya itulah masa kosong, tidak ada kekhilafahan. Nah, kita ini ada di sini sekarang. Berarti menuju kepada khilafah nubuah sesuai dengan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya juga itu nanti khilafah ini ada waktunya dan ada yang memimpin. Siapa yang memimpinnya? Rasulullah bersabda di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, yuwati usmuhu ismi, wasmu abihi isma abi. Kata Rasulullah, yang memimpin itu khilafah nubuah, namanya adalah namaku. Kemudian nama ayahnya, nama ayahku. Jadi Muhammad bin Abdullah. Itu yang akan menjadi khalifah nubuah. Kemudian dalam hadis lagi, Rasulullah bersabda bahwasannya ciri-cirinya ini orangnya disebutkan. Persis seperti Rasulullah. Bagaimana perangainya semua lengkap penjelasan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin ini adalah salah satu hadis yang paling lengkap yang menyatakan siapa pemimpin akhir zaman. Jadi Rasulullah itu sudah menjadwalkan namanya fulan, waktunya segini, cirinya begini, namanya ini, semuanya ini. Artinya apa? Kalau nggak sesuai ciri-cirinya itu bukan khilafah nubuwah. Atau bisa kita simpulkan dengan bahasa yang lain, setelah masa Turki Utsmani runtuh, maka tidak ada lagi kekhilafahan sampai datang orang yang dicirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengangkat syiar untuk khilafah lagi, itu nggak akan terjadi. Karena ini udah dinubuatkan oleh Rasulullah. Jadi mau kita syiar sebagaimanapun, mau dibuat tulis bagaimana, ini di dalam hadis sahih kitab Mishkatul Masabih. Ini hadisnya sahih. Jadi Rasulullah sudah menubuatkan. Jadi sekarang kita ada di fase kosong dan tidak akan ada lagi khilafah kecuali nanti setelah orang yang disebutkan nubuatkan Rasulullah sudah nampak. Kapan itu? Salah satu cirinya yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah, akan datang masa khilafah nubuah lagi ketika dunia ini sudah porak-poranda. Pemerintahan sudah kacau balau. Kaum muslimin negaranya sudah pada kacau balau, tidak punya pemimpin yang sah. Maka disinilah hadir. Sekarang pemimpin-pemimpin masih sah semua. Ya, di Arab Saudi ada, di Indonesia ada, di Mesir ada, maka belum waktunya. Kalau menjelang ke sana, ya kita lagi menuju ke sana, tapi belum waktunya. Dan yang akan menjadi pemimpin sudah dijadwalkan, sudah ditetapkan. Jadi nggak bisa nanti sekonyong-konyong orang Indonesia jadi khilafah nubuah, nggak ada. Jadwalnya bukan itu. Jadwalnya udah ditetapkan. Jadi makanya kita jangan terlalu berekspektasi yang tidak sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, karena itu akan membuang waktu kita. Sehingga kita berpikir ke sana, padahal itu hanyalah ilusi yang tidak terjadi. Kejadiannya sudah dinubuatkan. Lantas kita bagaimana sekarang? Kita lebih fokuskan bagaimana caranya kita, diri kita dan keluarga kita akan terhindar daripada fitnah akhir zaman. Itu yang paling terpenting. Jangan sampai kejeblos ke situ. Ini sudah nubuatnya. Jadi dengan nubuat ini, ayahanda dan ibunda, masa khilafah nubuah, kekhilafahan Rasyidin itu sudah dijaga oleh Allah dengan nubuat ini. Kemudian yang kedua adalah dengan ijtihad sahabat. Dulu para sahabat ya, ketika Rasulullah wafat itu semuanya sedih. Kita bisalah membayangkan ya, kita aja sekarang rindu gitu kan dengan Rasulullah. Ini bagaimana sahabat yang bukan hanya sekedar rindu, tapi bertemu. Jadi kalau kita melihat bagaimana sahabat mensifati Rasulullah dari rambutnya sampai ke ujung kaki, itu karena saking cintanya. Makanya ada ilmu yang ngebahas tentang perangai fisik Rasulullah. Bagaimana dulu hidungnya, bagaimana perutnya, ya, bagaimana pundaknya,
bagaimana alisnya, itu ada yang membahas. Dan itu diriwayatkan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat begitu memandang Rasulullah itu begitu elok, begitu cantik. Artinya mereka tuh begitu cinta sama Rasulullah. Nah, ketika mereka lagi cinta sama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah wafat, otomatis pasti kita bisa merasakan bagaimana kesedihan yang terjadi di masa itu. Jadi semua seantero Madinah dan seluruh kaum muslimin sedih kecuali kaum munafikin. Jadi Nabi Muhammad wafat itu pada sedih sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu mengancam orang yang meyakini Nabi Muhammad wafat untuk dibunuh. Kata Sayyidina Umar, siapa yang menyangka bahwasanya Nabi Muhammad telah wafat, maka dia telah menjadi orang munafik. Dan Sayyidina Umar udah menghunuskan pedangnya. Kemudian disinilah kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, keberaniannya. Ya, apa keberanian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil sikap untuk menjelaskan kepada umat bahwasannya biar bagaimanapun juga, seagung apapun Nabi Muhammad, sehebat apapun Nabi Muhammad, sedicintai apapun Nabi Muhammad, tetap beliaulah manusia yang pasti akan mati. Kemudian Sayyidina Abu Bakar lah yang paling bisa menahan sifat, menahan rasa kesedihannya di antara semua yang lain. Sayyidina Ali dengan Fatimah di rumahnya, Sayyidah Aisyah di rumahnya, nggak bisa kaget dengan insiden tersebut, dengan kejadian itu. Jadi semuanya sedih. Sayyidina Abu Bakar yang paling bisa mengendalikan emosi dan paling bisa mengendalikan rasa sedihnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah lah maha hidup, tidak akan mati. Jadi di sini Sayyidina Abu Bakar lah yang menjadi titik awal perubahan daripada atau titik perpindahan dari masa nubuah kepada masa khilafah nubuah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar setelah ditenangkan, Sayyidina Abu Bakar tahu ada perkumpulan di sana dinamakan Saqifah Bani Sa'id. Ya, Saqifah itu tempat tempat musyawarah lah, tempat gelanggang buat kayak di sekarang itu ada tempat buat kumpul, buat rapat itu ya, aula lah istilahnya. Orang-orang Ansor kumpul di sana. Orang Ansor duluan yang bingung, kira-kira siapa yang memimpin Madinah ini? Kan orang Ansor, orang Madinah. Nah, mereka orang Mekah itu pendatang. Ansor ini sangat mencintai Rasulullah. Makanya sampai jadi Ansor itu karena mereka mencintai Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, mereka langsung terfikirkan bingung, siapa ini yang akan memimpin kota ini? Presidennya siapa? Langsung berpikir. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang. Ya, waktu itu Rasulullah belum dimakamkan dan Sayyidina Abu Bakar datang mendamaikan antara Ansor dengan Muhajirin. Tetapi Sayyidina Abu Bakar mewasiatkan bahwasannya orang-orang Quraisy lah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Nah, ketika sudah disepakati orang Quraisy lah, orang Muhajirin lah yang paling berhak mendapatkan kekhilafahan dan mereka semua ridho, kemudian di sini dirundingkanlah siapa yang paling berhak mendapatkan kekhilafahan. Ya, lantas singkat cerita para sahabat mengatakan Sayyidina Abu Bakar lah yang paling berhak. Kenapa? Karena dulu ketika Rasulullah lagi sakit, Sayyidina Abu Bakar itu jadi imam. Rasulullah tiba-tiba datang, kemudian Sayyidina Abu Bakar pingin kembali ke softnya, Rasulullah mengisyaratkan begini. Maksudnya tetap di tempat jadi imam, jangan menjadi makmum. Rasulullah jadi makmumnya. Kata para sahabat ini menganalogikan, jika engkau wahai Abu Bakar, Rasulullah ridho bahwasannya engkau itu disuruh jadi imam sholat, imam dalam agama kita, maka sudah otomatis pasti Rasulullah ridho engkau imam dalam hal dunia kita. Jadi di sini ada analogi, inilah yang disebut dengan ijtihad. Jadi para sahabat berijtihad. Kalau Rasulullah aja ridho dalam hal sholat, pasti di luar sholat Rasulullah ridho. Karena inti dari agama Islam adalah sholat. Maka di sini dianalogikan. Ya, maka di sini terpilihlah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar, masa khilafah nubuwah itu diawali atas dasar musyawarah. Nah, ini
Yang harus kita ketahui. Kemudian ya, selanjutnya mawaqif sahabat. Nah ini mawaqif sahabat ini panjang ya. Ini sudah masuk waktu ini belum? Sudah ya? Oh ya, baik kalau gitu mawaqif sahabat kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada fitnah akhir zaman kita bersama keluarga kita. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas bagaimana sikap para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Inilah yang bisa sampaikan. Wa minallahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bilang, jadi Rasulullah memang bersabda, walaupun dikatakan nih hadisnya doif. Hadis doif itu tidak serta-merta kita tinggalkan. Enggak, ini salah. Dia yang begitu tidak mengerti ilmu hadis. Hadis doif itu statusnya bisa naik menjadi hadis sahih dengan beberapa cara. Nah, ada hadis yang menyatakan bahwasannya Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu jaishuha." Sebaik-baik pemimpin adalah yaitu yang menaklukkan Konstantinopel. Kemudian yang pasukan yang terbaik adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel ini di mana? Ini bahasa Romawi, adalah Istanbul yang sekarang. Jadi Istanbul itu sebelumnya namanya Konstantinopel. Kita orang Islam harusnya menyebutnya sebagai Konstantinopel, bukan Istanbul. Istanbul itu nama modern yang dibawa oleh Ataturk itu, ya, oleh Kemal Ataturk, bukan Kemal saya. Itu Kemal Istanbul. Kita orang Islam harusnya menyebutnya Konstantinopel, bukan Istanbul. Karena itu yang disebutkan Rasulullah. Nah, Rasulullah kan nggak menyebutkan siapanya. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi hampir mayoritas mengatakan itu adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itulah yang dia statusnya sebagai penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ini sedikit, beliau mazhabnya Hanafi. Bermazhab fikih Hanafi. Kemudian beliau ini bertasawuf, mengambil thariqah. Gurunya siapa? Muhammad Al-Kaurani. Nah, singkat cerita, ketika lagi mau menaklukkan Konstantinopel, beliau sudah putus asa. Gurunya datang, Muhammad Al-Kaurani, mengabarkan, "Wahai Muhammad Al-Fatih, saya telah melihat di dalam mimpi saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwasannya Rasulullah mewasiatkan yang dimaksud hadis itu adalah engkau itu sendiri." Nah, dari situlah dia mulai semangat lagi. Dan terjadilah penaklukan. Kalau nanti dibahas kenapa ditaklukkan, itu ceritanya panjang. Nah, jadi kalau kita katakan, itu termasuk akhir zaman enggak? Iya, termasuk akhir zaman. Termasuk salah satu tanda akhir zaman penaklukan Konstantinopel. Nah, salah satu ulama yang tidak setuju terhadap penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih adalah ulama-ulama dari Saudi Arabia. Ulama-ulama dari kawan-kawan Salafiyah. Mereka tidak setuju dikatakan Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk. Maka ulama-ulama Saudi, ya di kalangan Saudi itu mengeluarkan fatwa. Banyak dalam fatwanya di dalam bahasa Arab. Saya bisa sharekan link ini hanya saja bahasa Arab. Bahkan mereka mencela Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena dikatakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena Muhammad Al-Fatih adalah ahli bid'ah, orang bermazhab. Jadi bukan dia. Secara spesifik dia. Kemudian secara umum Turki Utsmani juga dicela oleh dari kalangan ulama di Saudi. Kenapa? Karena Turki Utsmani negara bid'ah, negara kufur. Karena di sana ada kaum sufi. Memang Turki Utsmani itu sepanjang 600 tahun itu negara khilafah yang berdasarkan tasawuf. Maka para sufi di sana banyak. Maka di sini ulama Saudi nggak setuju, nggak bisa. Itu bukan khilafah. Dan semua-muanya bukan sesuai sunnah. Maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kalangan ulama di Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia nggak setuju. Tanya siapa aja, mau saya Utsaimin, Fauzan, siapa lagi sebutin. Mereka mengatakan bukan Muhammad Al-Fatih. Tapi hakikatnya beliau bukan. Ya, kita lebih memegang kepada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia mayoritas umat Islam bahwasannya Muhammad Al-Fatih lah sebagai penakluk daripada Konstantinopel. Dan dialah merupakan awal daripada tanda akhir zaman juga termasuk. Seperti itu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina mahuika fi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil dajjal wa min fitnatil qabri ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma aslih umural muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wal kafarata wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al biladana sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.